Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lan hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Qala Allah ta'ala aidan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darul Ma'arif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam terakhir dari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Betul? Masya Allah, udah malam ke-30 ya. Subhanallah. Gak terasa waktu begitu cepat. Ramadan akan segera meninggalkan. Tetap kita berdoa malam hari ini, mudah-mudahan masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang insya Allah. Sedih rasanya, optimalisasi ibadah Ramadan tahun ini belum maksimal. Betul nggak kira-kira ya? Aduh, Masya Allah. Kalau kita evaluasi di tanggal 1 sampai 30, ya Allah, masih banyak sekali kealpaan kita. Masih banyak sekali kekurangan kita beribadah. Sebagaimana kalau kita bandingkan seperti Rasulullah SAW, para sahabatnya. Betul-betul menahan diri dari syahwatnya untuk menghadap Allah di setiap harinya di bulan-bulan mulia ini. Agar apa? Agar hidupnya lebih mulia. Dan tentu saja Allah juga cinta kepada orang yang mulia itu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kita sama-sama tahu bahwa ibadah Ramadan tujuannya agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa sebagaimana firman-Nya surat Al-Baqarah 183. Kita baca sama-sama ya. Saya baca kemudian ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Semoga yang kita baca tadi akan menjadi pahala yang melipat gandakan kebaikan amal soleh kita. Satu huruf Allah akan balas 10 kebajikan. Itu terjadi di luar Ramadan. Sedangkan amal ibadah di bulan Ramadan, semua anak Adam yang beramal soleh di bulan Ramadan, Allah catat 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan kalau satu huruf dihitung menjadi 10 kebajikan dikali 700 kali lipat. Allahu Akbar. Luar biasa, nikmat pahala yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Karena itu kita punya target hatam Quran ya.
Insya Allah ya. Sudah hatam insya Allah bapak ibu-ibu ya, berkali-kali, mungkin ada yang 2 kali, 3 kali ya, 4 kali. Masya Allah, barakallahu fikum, luar biasa. Ya. Jangan sampai nggak hatam begitu loh. Ya Allah, udah penghujung hari masih juga nggak hatam, ngapain aja gitu ya. Allah. Kemuliaan bulan Ramadan ini karena diturunkan Al-Quran, jangan lupa itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar ini, di malam-malam Ramadan. Maka jangan sia-siakan setiap malam, setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam kita berinteraksi dan dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapapun yang di dunia ini dia dekat dengan Al-Quran, dia bersama Al-Quran, maka niscaya Quran nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat, menolong dia dari berbagai macam kesulitan nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah, indah banget ya. Begitu indahnya kita membaca Al-Quran. Ada salah satu santri saya tinggal di Ciputat, dia belajar ke rumah sepekan sekali ikut halaqah tarbiyah. Dia tidak bisa baca. Bukan karena tidak baca, maksudnya adalah tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat. Tapi dia belajar Quran sangat kuat, sehingga Allah takdirkan orang yang buta itu, santri saya, bisa hafiz 30 juz sampai hari ini. Padahal dia tidak bisa melihat. Luar biasa. Kenapa? Karena dia semangat menjalankan ibadah Ramadan bukan hanya di Ramadan saja. Ini penting karena tema kita kan itu ya. Bagaimana kita menghidupkan semangat Ramadan di bulan yang lain sepanjang tahun sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Begitu. Ini tema kita ya. Kalau surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban itu diberikan juga pada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ternyata Ramadan itu akan menghilangkan kita, meninggalkan kita. Saum Ramadan akan meninggalkan kita. Betul? Ya, insya Allah besok 30 hari. Kalau kita masih ada umur banyak, besoknya lagi sudah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Begitu ya. Dan bagaimana kita tetap punya semangat agar betul-betul yang Allah harapkan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, betul-betul kita bisa wujudkan. Kan kita nggak enak puasa setiap tahun sudah lebih dari 30 kali. Mungkin di antara kita ada yang sudah 40 kali Ramadan, ada yang sudah 50 kali Ramadan, bahkan ada di antara kita mungkin lebih dari 60 kali, 70 kali bertemu dengan Ramadan, tapi belum mulia di sisi Allah karena kita belum mewujudkan ketakwaan itu. Maka Allah ingatkan bagaimana cara mewujudkannya. Al-Baqarah ayat 21 atau tanggal ayat 20 Allah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat itu Allah katakan, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Jadi gitu kalimatnya bersama ya, hampir sama. Kalau kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, di situ ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, sama ayatnya. Kita diperintahkan kepada Allah untuk totalitas ibadah kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita sholat isya seperti ini banyaknya, sholat subuh begitu penuhnya, harusnya di bulan yang lain juga begitu dong, kan gitu. Harusnya. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah tidak dibatasi di bulan Ramadan saja. Bahkan Allah menciptakan kita tujuannya memang untuk ibadah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Karena itu mari kita mencermati kehidupan kita. Kita pengen hidup kita dapat nilai ibadah atau sebaliknya? Kalau sebaliknya apa? Selain ibadah. Kalau enggak ibadah berarti lawannya? Lawan ibadah? Maksiat. Cuma dua. Kita mau ibadah atau maksiat? Karena dalam Islam enggak ada istilah zero, nol. Ya, tidak ada. Ketika Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang enggak ada guna. Kalau enggak ada gunanya, maka dia harus tinggalkan kalau mau beruntung. Kalau tidak, rugi. Begitu Allah menciptakan tempat kembali kita pun cuma dua. Surga atau neraka. Ada nggak di tengah-tengah? Ada tengah-tengah. Saya nggak mau masuk neraka, saya nggak masuk surga, gitu ya. Bukan berarti kita mengkritisi doa dari seorang salafus soleh yang terdahulu, ya luar biasa. Doanya sangat luar biasa, ya. Saya sering menangis kalau baca itu di setiap hari Jumat itu, ya. Kalau beberapa masyarakat di Lubang Buaya, memang kalau habis sholat Jumat baca itu 7 kali. Idangilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Terus selanjutnya, fahabli taubatan waghfir zunubi. Lanjut, fa innaka ghafiru zambil azimi. Masya Allah, ini ulama hebat sekali, ya Allah, hebat benar. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, betapa tidak layaknya aku masuk ke dalam surgamu. Dan ya Allah, aku tidak juga mau, aku nggak mau masuk ke dalam nerakamu, gitu ya. Masya Allah. Seolah-olah doanya bingung, masuk surga nggak mau, masuk neraka nggak mau, begitu ya. Kenapa? Karena dia menyadari betul, padahal setiap hari dia beribadah kepada Allah. Bukan hanya Ramadan, tapi saum sunnahnya, misnya, ayamul bidnya, semua amalan sunnahnya dikerjakan. Itu luar biasa. Ditambah lagi sedekahnya, zakatnya, infaknya, begitu luar biasa. Tidak pernah dia tinggalkan. Ini kalau kita lihat riwayatnya, ulama ini luar biasa hidupnya, penuh dengan ibadah, tapi tetap dia malu minta surga. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepadanya nggak berhenti-henti. Dan kalau dihitung-hitung, ya Allah, amal ibadahku nggak seberapa dibanding kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Betapa tidak pantas aku minta surga, ya Allah. Kenapa? Betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Sehingga kalau dihitung-hitung amal ibadah kita nanti di hadapan Allah, nanti gak seimbang dengan kebaikan Allah. Lalu kamu masuk, kita akan minta kepada Allah, amalan kita akan masuk surga, mengantarkan kita kepada surga. Allah akan bilang, amalanku juga lebih banyak darimu. Betapa banyaknya amal ibadah yang aku berikan kepadamu. Betapa banyaknya kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Banyakan mana kira-kira? Allah memberikan nikmat kepadaku atau kita beribadah kepada Allah? Mana yang lebih banyak? Banyakkan perbuatan baik Allah kepada kita atau kita berbuat baik kepada Allah? Banyakkan Allah yang berbuat baik sama kita. Betul? Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga surat Ar-Rahman berkali-kali Allah berfirman, "Fami ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ya Allah, luar biasa tuh ayat kalau kita baca buat qiyamul lail, ya Masya Allah. Air mata itu langsung netes, ya Masya Allah. Mengalir, bukan hanya netes, mengalir.
Berkali-kali Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat manakah lagi yang kau dustakan wahai hambaku? Allah begitu baiknya kepadamu, tapi kamu kok enggak mau bersyukur gitu loh. Masya Allah. Indahnya doa itu ya. Ternyata ulama itu mengajarkan kepada kita, fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Yang aku inginkan kepadamu ya Allah, yang aku harapkan darimu ya Allah, engkau terima tobatku ya Allah, engkau terima tobatku. Jangan sampai aku banyak bertobat kepadamu lalu Allah cuek sama kita. Aku inginkan kepadamu ya Allah, terima tobatku dan perkenankan ampunanmu. Luar biasa, luar biasa. Dengan ampunan, dengan taubat yang kita lakukan, kalau kita diterima, insya Allah Allah tahu tempat kita di mana, di surga atau di neraka. Karena itu bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kita ingin sepanjang hayat kita ya bernilai seperti aktivitas Ramadan ini. Ya, tapi kita lebih sempurnakan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, ya, kadang-kadang kita lupa dengan urusan dunia sehingga kita meninggalkan dunia. Padahal dunia al-majra'atul akhirah, jalan menuju akhirat. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, wahai manusia, beribadah kamu kepada Allah sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sehingga para ulama membagi ibadah dalam Al-Quran ini ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah maknanya ibadah yang ritual. Ritual maknanya adalah ibadah yang sifatnya ubudiyah. Ubudiyah maksudnya adalah ibadah yang bersifat hubungan hablum minallah dalam urusan ibadah. Sedangkan ibadah non ritual itu maksudnya ibadah yang bersifat sosial. Ya, interaksi kita kepada sesama manusia. Ternyata ini harus kita padukan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena ternyata ibadah ritual di dalam Al-Quran tidak lebih dari 30%. Sedangkan ibadah non ritual jauh lebih banyak. Hampir kurang lebih sekitar 70% Allah bicara tentang ibadah non ritual. Karena itu ibadah ritual yang kita kerjakan, dia akan meningkatkan keimanan kita. Jangan tinggalkan sholat sunnah kita, jangan tinggalkan sholat berjamaah kita, jangan tinggalkan tilawatil Quran kita, jangan tinggalkan zikir dan wirid kita. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan keimanan kita. Innamal mu'minuna alladhina dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu apabila dia ingat kepada Allah, dia bergetar hatinya dan senantiasa dia bacakan ayat-ayatnya, mendengarkan ayat-ayat Allah, maka imannya semakin meningkat. Begitu ya, untuk meningkatkan keimanan, ibadah ritual kita jangan kita tinggalkan. Tapi yang terpenting ternyata ibadah non ritual. Kenapa penting banget? Karena ini akan mengantarkan kepada ketakwaan. Jadi kalau ibadah ritual meningkatkan keimanan, kalau ibadah non ritual dia akan mengantarkan kepada ketakwaan. Subhanallah, memilih iman saja atau takwa? Atau dua-duanya? Dua-duanya yang kita inginkan. Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan di muka bumi pun iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan itu yang kita inginkan. Apa yang datang dari langit bukan berbagai macam bencana, apa yang keluar dari bumi bukan juga, bahkan kita memiliki keberkahan. Keberkahan apa? Imunitas. Sehingga
wabah COVID-19, wabah apapun yang datang dari luar tidak akan masuk ke Indonesia kalau negeri kita berkah. Kenapa? Karena dunianya, negaranya menjadi imunitas. Nggak akan masuk wabah itu, nggak akan masuk virus-virus itu. Sekarang kita dipaksa untuk memakai masker. Ya, kenapa? Karena imunitas kita kurang. Kenapa? Karena iman dan takwa kita belum maksimal. Gitu. Dan kita ingin mulia di hadapan Allah karena ibadah dan ritual kita. Jangan lupa. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat yang terakhir, insyaallah ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kami telah menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah perkembangbiakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbagai macam ras, berbagai macam suku. Untuk apa? Lita'arafu. Agar kita lebih menyehatkan hubungan interaktif di antara kita sama manusia. Di antaranya adalah bagaimana kita peduli kepada sesama manusia. Hari ini saudara kita malam ke-30 di Palestina sedang penuh api. Ya, halaman Masjid Palestina terbakar. Dalamnya penuh dengan asap tebal. Sehingga malam hari ini Masjid Palestina tidak digunakan. Masjid Al-Aqsa tidak bisa digunakan ibadah seperti malam ini. Terus apa peduli kita kepada mereka, saudara? Masih yakinkah ibadah kita diterima sama Allah? Masih yakinkah kita akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang bertakwa sementara kita tidak pandai lita'arafu untuk memperhatikan sesama kita? Siapa yang menolong saudara kita di Palestina, di Al-Aqsa? Mereka orang-orang Zionis Israel berbangga, bergembira, berjingkrak-jingkrakan, senang sekali. Kenapa? Karena semua pemukiman orang-orang Muslim di Palestina, di Gaza mulai digeser. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Rasanya berat sekali kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau kita nggak mau peduli kepada mereka. Kenapa? Lita'arafu. Dengan kepedulian itulah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Yang pandai berinteraksi secara sosial, yang pandai berinteraksi kepada sesama manusia secara horizontal. Bukan orang yang cuma hubungan ritual sama Allah yang sifatnya vertikal, tapi yang Allah inginkan adalah lita'arafu, baik secara horizontal kepada sesama. Baru Allah akan angkat itu orang mulia di sisi Allah. Kalau kita ingin diangkat kemuliaannya di sisi Allah, maka jangan urusin ritual saja, tapi kita ingin urusi dunia ini. Kalau perlu kita rebut kembali Masjid Al-Aqsa dari Zionis Israel. Kalau perlu kita merdekakan Palestina. Kalau perlu kita jadikan Masjidil Aqsa menjadi kiblat yang betul-betul dulu menjadi kiblat pertama, kemudian kita akan ziarahi itu. Sekarang kita tidak bisa berziarah, bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi melarang kita untuk berziarah. Kenapa? Karena ketika kita berziarah, kita balik visanya diambil oleh Zionis untuk membeli amunisi membunuh saudara kita di Palestina. Lengkap sudah di penghujung Ramadan tahun ini, nggak ada lagi kesempatan kecuali kita banyak berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Masjidil Aqsa yang Allah kukuhkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Aqsa lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Sidratul Muntaha. Dari situ pula Allah wajibkan kita salat 5 waktu, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, tapi dari Masjidil Aqsa yang hari ini terbakar oleh Zionis Israel. Ratusan wanita menjadi korban, anak-anak menjadi korban, Masya Allah. Bahkan tidak sedikit yang syahid di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi.
Kami mohon di penghujung Ramadan ini ya Allah, turunkan kekuasaan-Mu ya Allah. Turunkan bala tentara-Mu untuk saudara kami di Palestina ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya, bantu dan tolonglah saudara kami di Palestina. Bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis Israel laknatullah alaihim ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Ya ilahana, betapa banyak masalah kami dan kaum muslimin di Suriah. Mereka tidak bisa berbuka dengan baik, mereka tidak bisa sahur dengan baik karena kekurangan pangan. Karena mereka susah mendapatkan makanan. Demikian ke saudara kami di Xinjiang, di negeri komunis Cina, ada lebih dari 3 juta orang di dalam penjara, camp-camp penjara negara komunis itu. Sehingga saudara kami dipaksa makan babi setiap hari, dimakan nih mereka dengan hal-hal yang haram. Ya Allah ya Rabb, malam terakhir dari bulan Ramadan ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, curahkan qadar-Mu kepada kami, curahkan qadar-Mu kepada keluarga kami, curahkan qadar-Mu kepada kaum muslimin, kan kekuatan kepada kami dan umat Islam untuk bersatu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami ya Allah hidayah-Mu agar kami selalu berada dalam ridha-Mu ya Allah. Kelak di penghujung umur kami juga mohon kepada-Mu ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan para syuhada ya Allah. Dari azab kubur, dari azab neraka-Mu ya Allah, kami ingin masuk surga tanpa hisab ya Allah. Nabi mohon kepada-Mu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon malam hari ini ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah istighfar kami, ampunan-Mu kami harapkan ya Allah, curahan rahmat-Mu kami harapkan kepada kami dan keluarga kami agar menjadi keluarga yang ahlul Quran ya Allah. Allahumma rabbal alamin, ya ilahal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya rabbal anbiya wal mursalin, wa ya rabbal malaikatil muqarrabin, isma' Allahumma rabbana taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Allahumma ansur muslimin, Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Suriah, Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Sin, Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا يا الله، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المجاهدين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله، واجعلنا للمتقين إماما يا الله. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, curahkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, untuk Engkau berikan pemimpin yang saleh, yang beriman dan bertakwa ya Allah. Cukuplah orang-orang zalim telah berbuat zalim di negeri kami, di dunia ini ya Allah. Ganti mereka dengan orang yang saleh, ganti mereka dengan orang ya Allah, hingga negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hingga semua kaum muslimin menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh tanah airnya, bagi seluruh dunia yang ada di muka bumi ini. Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah amin ya mujibas sa'ilin. Demikian Bapak-bapak dan saudara sekalian Allah, pada malam akhir Ramadan 1442 Hijriah ini, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah, dikabulkan. Dan kiranya mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang lebih baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan kepada penghulu takwa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.